Baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel HSM Vintage. Pada video kali ini di sini kita akan bahas mengenai resiko galbay aplikasi VinPlus. Nah, jadi mungkin teman-teman semuanya untuk aplikasi VinPlus ini sudah tidak asing di telinga teman-teman ya. Karena untuk aplikasi VinPlus ini mereka sering mengiklan di berbagai platform media sosial ya, mulai dari YouTube, IG, Facebook dan lain-lain teman-teman semuanya, jadi sangat-sangat tidak asing. Nah, untuk review aplikasi VinPlus ini sudah pernah saya bahas teman-teman semuanya, jadi teman-teman bisa cek video yang ada di kolom deskripsi video ini. Nah, kita akan bahas mengenai galbay VinPlus. Apa sih yang akan terjadi ketika kita berani untuk tidak membayar pinjaman di VinPlus ini teman-teman semuanya. Jadi kita akan bahas secara lengkap teman-teman semuanya. Namun sebelum itu gue mohon support dan dukungan dari teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe channel HSM Vintage ini untuk mendapatkan informasi seputar pinjaman online, keuangan, dan juga investasi teman-teman semuanya. Oke, jadi kita bahas ke risiko yang pertama dan pasti akan terjadi, yaitu skor kredit di OJK teman-teman itu akan berkurang. Nah, jadi apa sih skor kredit di OJK itu? Jadi itu akan menjadi peninjauan pihak aplikasi pinjol ya untuk memberikan kita pinjaman. Nah, biasanya kalau kita galbay di VinPlus itu, kita akan sulit ya untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain ya, dikarenakan menggunakan slik OJK atau BI checking teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi sangat sulit lagi. Misalkan kita ingin pinjam di Ada Kami, itu tidak akan di ACC teman-teman semuanya ya, karena saling terikat dengan BI checking. Apalagi kita memiliki galbay di VinPlus ini sangat berpengaruh teman-teman semuanya ya kepada semua aplikasi pinjaman online OJK. Nah, itu adalah risiko yang pertama dan yang paling fatal sih menurut saya ya. Kemudian risiko yang kedua yaitu kita akan mendapatkan teror ya dari pihak aplikasi VinPlus secara gila-gilaan. Mereka biasanya akan meneror melalui WhatsApp ya. Debt collector mereka itu biasanya mereka akan mengancam dengan bahasa ingin menyebar data kita teman-teman semuanya. Namun teman-teman tenang saja ya, pihak aplikasi VinPlus ini tidak akan berani melakukan penyebaran data, dikarenakan aplikasi VinPlus ini adalah aplikasi OJK yang dimana aturan OJK tidak memperbolehkan pihak aplikasi untuk menyebar data seperti KTP atau data-data pribadi kita teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi tenang aja untuk mengenai itu teman-teman semuanya ya. Kemudian risiko yang berikutnya yaitu didatangi DC lapangan itu kemungkinan ada, namun biasanya untuk aplikasi pinjol itu biasanya hanya berada di Jabodetabek ya. Untuk yang rawannya itu apalagi teman-teman berani galbay dalam jumlah yang besar, itu akan berisiko didatangi oleh debt collector, seperti itu teman-teman semuanya ya. Kemudian risiko yang ketiga yaitu spam telepon otomatis ya, atau teman-teman akan di spam telepon biasa ya. Itu biasanya mereka akan menelpon sebanyak 20-30 kali per hari, jadi sangat-sangat bikin kita risih ya, seperti itu. Nah, kemudian risiko yang berikutnya itu keluar kondar atau menghubungi kontak darurat kita. Biasanya untuk aplikasi VinPlus ini 1 hari saja kita terlambat bayar, mereka sudah akan menghubungi kontak darurat yang kita pakai untuk mendaftar pinjaman di aplikasi VinPlus ini teman-teman semuanya. Apalagi jika kita tidak izin kepada kontak darurat tersebut ya, kita akan merasa malu pastinya. Kontak darurat kita ikut ditagih karena kita galbay aplikasi VinPlus ini, seperti itu. Jadi ya itu adalah risiko-risikonya ya teman-teman semuanya ya ketika kita berani galbay suatu aplikasi pinjaman online. Nah, jadi saya rasa untuk video kali ini sudah cukup sampai di sini ya. Nah, teman-teman bisa mempertimbangkan apakah mau atau tidak galbay aplikasi VinPlus ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe teman-teman semuanya.